Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ustazah semuanya. Apa kabar hari ini? Welcome Al-A'raf kelas. Selamat datang di kelas kita. Walaupun suasananya pada hari ini kita masih dalam pembelajaran daring. Baiklah, anak-anak ustazah, hari ini kita akan masuk pada belajar seni budaya dan prakarya. Oke. Pada hari ini kita akan masuk belajar seni budaya dan prakarya atau SBDP. Jadi seperti biasa, ustazah tidak akan bosan kembali untuk menanyakan dan mengingatkan apakah anak-anak ustazah sudah melaksanakan sholat duha, apakah anak-anak ustazah sudah melaksanakan murajaahnya, dan bagaimana dengan hafalan perkaliannya hari ini. Apakah sudah ada kemajuan atau malah menurun? Ustazah harapkan semangat anak-anak ustazah tetap oke dan selalu oke, walau bagaimanapun keadaannya. Baiklah anak-anak ustazah, kita langsung masuk pada materi pelajaran kita hari ini, yaitu seni budaya dan prakarya. Oke. Kali ini kita akan membahas KD 3.4, yaitu memahami patung. Nanti kita akan belajar membedakan jenis-jenis patung, menjelaskan cara pembuatan patung, dan yang terakhir menjelaskan cara pewarnaan patung. Kita mulai dari yang pertama. Pengertian patung. Apa itu seni patung? Seni patung adalah suatu karya seni rupa yang bentuknya 3 dimensi. Artinya memiliki volume atau isi. Sedangkan apa itu patung? Patung adalah karya seni 3 dimensi yang meniru bentuk manusia, hewan, tumbuhan, ataupun benda yang dibuat menggunakan teknik tertentu. Jadi, satu kata yang anak ustazah harus ingat bahwa patung itu termasuk karya seni 3 dimensi. Kita lanjut. Nah, apa fungsi patung? Fungsi patung yang pertama adalah sarana ibadah untuk agama tertentu. Yang kedua, mengenang jasa pahlawan atau peristiwa bersejarah suatu bangsa. Yang ketiga, pelengkap konstruksi bangunan. Keempat, penghias bangunan, taman, atau tempat lainnya. Dan yang terakhir, dinikmati keindahan bentuknya saja. Nah, ini adalah fungsi patung. Selanjutnya, kita masuk ke jenis-jenis patung. Ada berapa jenis patung? Nah, jenis patung ada 6. Yang pertama ada patung religi, yang kedua ada patung monumen, yang ketiga patung arsitektur, yang keempat patung dekorasi, yang kelima patung kerajinan, dan yang terakhir patung seni. Ayo kita bahas satu persatu. Yang pertama, patung religi. Apa fungsinya patung religi? Fungsinya patung religi itu digunakan untuk sarana beribadah pada keyakinan tertentu. Anak ustazah pasti pernah melihat kan, ada patung-patung di tempat beribadah agama selain daripada agama kita. Itu namanya patung religi. Coba anak ustazah perhatikan, ada 3 gambar patung yang tertera dalam video ini untuk patung religi. Selanjutnya, patung monumen. Patung monumen ini digunakan untuk memperingati peristiwa bersejarah ataupun mengenang jasa
jasa seseorang atau kelompok. Bisa Ustazah lihat di dalam video ini ada 3 gambar patung monumen. Coba perhatikan ya, silahkan dicari tahu yang 3 gambar ini itu untuk mengenang siapa saja. Kita lanjut, patung arsitektur. Apa fungsinya patung arsitektur? Untuk menunjang arsitektur atau konstruksi suatu bangunan sehingga bernilai juga untuk estetika atau keindahan. Jadi, patung arsitektur itu untuk estetika atau sebuah keindahan. Itu patung arsitektur. Kita lanjut, patung dekorasi. Kita pasti kenal dengan kata-kata dekorasi. Jadi patung dekorasi ini digunakan untuk menghias suatu bangunan atau memperindah lingkungan. Bisa Ustazah lihat ya, di sini ada patung anak kecil, itu digunakan sebagai patung dekorasi. Selanjutnya, patung seni. Apa gunanya patung seni? Patung seni digunakan untuk menghias suatu bangunan. Bisa Ustazah lihat ya, ada patung seni. Ada patung seni gambar orang, ada gambar binatang, dan yang lainnya. Selanjutnya, bagaimana teknik pembuatan patung? Jadi, teknik pembuatan patung itu ada 4. Yang pertama, membutsir. Apa alat yang digunakan untuk membutsir? Ada butsir atau pisau sudip. Yang kedua, memahat. Apa alat yang digunakan untuk memahat? Pahat dan palu. Yang ketiga, teknik mencetak. Apa alat yang digunakannya? Cetakan sesuai bentuk yang diinginkan. Yang keempat, teknik konstruksi. Apa saja alat yang digunakan? Ada rangka bangunan dan meja putar. Sekarang ayo kita bahas apa itu teknik membutsir, apa itu teknik memahat, apa itu teknik mencetak, dan apa itu teknik konstruksi. Pertama, teknik membutsir. Teknik membutsir adalah teknik membuat patung dengan cara memijit, menambah, atau mengurangi bahan yang dibentuk. Apa itu teknik memahat? Teknik memahat adalah teknik mengurangi bahan dengan cara dipahat pada bahan yang digunakan. Selanjutnya, teknik mencetak. Teknik mencetak adalah teknik pembuatan patung dengan cetak tuang dan cetak tekan. Itu teknik mencetak. Selanjutnya, teknik konstruksi. Apa itu teknik konstruksi? Teknik konstruksi adalah teknik membuat patung dengan cara menyusun atau membangun bahan. Selanjutnya, apa saja tahap pembuatan patung? Tahap pembuatan patung ada 3. Yang pertama, membuat sketsa. Yang kedua, memilih alat dan bahan. Dan yang ketiga, memilih teknik pembuatan. Selanjutnya, teknik pewarnaan patung. Teknik pewarnaan patung ada 2. Yang pertama, teknik akuarel, dan yang kedua, teknik plakat. Teknik akuarel adalah teknik pewarnaan dengan sapuan warna yang tipis sehingga hasil warna hampir transparan. Sedangkan teknik plakat adalah teknik pewarnaan dengan sapuan yang tebal dan komposisi cat yang kental sehingga menghasilkan warna yang pekat. Bagaimana anak Ustazah paham? Jadi
Untuk seni budaya dan prakarya hari ini, segitu yang Ustazah jelaskan. Ustazah harapkan anak-anak Ustazah kembali atau berulang dalam menonton video ini, sehingga nantinya anak-anak Ustazah dapat mengetahui apa itu patung, apa saja jenis-jenis patung, apa tahap pembuatan patung, apa teknik pembuatan patung, dan apa teknik pewarnaan patung. Terima kasih sudah menonton video ini. Mari kita sama-sama berdoa semoga keadaan segera mungkin kembali normal ya. Pesan Ustazah untuk mengakhiri video ini adalah jangan lupa untuk selalu bersyukur ya. Salam sayang untuk kelas 6 Al-A'raf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.